Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai sejarah, legenda asal-usul, misteri, dan mitos yang berkaitan dengan Gunung Bintan. Gunung Bintan yang ada di Pulau Bintan di Kepulauan Riau. Bagaimana misteri, asal-usul, legenda, dan mitos Gunung Bintan ini? Silakan disimak berikut ini. Gunung Bintan merupakan salah satu gunung yang lebih menyerupai bentuk bukit yang terletak di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Gunung Bintan ini memiliki ketinggian hanya sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Hal itu merupakan alasan mengapa Gunung Bintan terlihat seperti bukit. Nama Gunung Bintan itu sendiri mengacu pada nama Pulau Bintan, yang mana gunung ini berada di tengah Pulau Bintan, sehingga otomatis dinamai Gunung Bintan. Adapun asal-usul nama Pulau Bintan itu sendiri ada banyak versi. Ada yang menyebut berasal dari kata bentang, bentan, yang berarti menderita kembali penyakit lama karena salah makan. Ada juga yang menyebut Bintan dari kata lebay atau orang alim yang terdampar di Pulau Putih. Namun, versi yang lebih dipercayai tentang asal-usul nama Pulau Bintan berasal dari kata berintan. Berdasarkan faktanya, di desa Bintan Buyu ada Gunung Bintan yang meski tidak tinggi namun sangat populer karena dikenal memiliki intan permata. Lebih lanjut, ada kisah legenda atau cerita rakyat terkait dengan Gunung Bintan, yaitu khususnya mengenai asal-usul kolam putri yang ada di Gunung Bintan. Dan berikut adalah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, ada seorang putri yang sangat cantik yang tinggal di Kerajaan Kayangan. Kerajaan ini terletak di Kepulauan Riau. Namanya adalah Putri Bidasari. Kecantikannya termasyhur ke segala penjuru. Banyak pemuda yang tertarik untuk meminangnya. Sang putri menjadi rebutan banyak pangeran. Kerajaan Kayangan punya tetangga berdekatan, yaitu Kerajaan Melayu. Nah, kecantikan sang putri ikut pula memikat hati dari para pangeran dari Kerajaan Melayu ini. Mereka jadi saling sikut dan tidak akur satu sama lain yang membuat resah masyarakat. Kehidupan yang tadinya berlangsung adem ayem menjadi ricuh dan cemas. Untuk meredam suasana yang tidak baik itu, sang dewa sebagai raja dari Kerajaan Kayangan lalu memindahkan kerajaannya ke puncak Gunung Bintan. Dia juga membuat sebuah kolam yang indah untuk putri kesayangan mereka. Raja lalu membuat sayembara untuk para pemuda yang menyukai putrinya. Ia berharap jika putrinya sudah menikah, maka keributan tentang hal tersebut bisa segera terselesaikan. Putrinya disembunyikan, lalu ia menantang para pemuda agar bisa menemukan Putri Bidasari. Jika salah satu dari kalian berhasil menemukan anakku, maka dialah yang berhak menjadi menantuku atau menjadi suami dari putriku, yaitu Bidasari, ucap sang raja dengan suara lantang. Pengumumannya lalu disebar ke segala penjuru agar semua yang siap bisa mengikuti sayembara tersebut. Setelah sayembara dimulai, ternyata ada seorang pangeran dari Kerajaan Kayangan dan seorang pangeran lagi dari Kerajaan Melayu yang berhasil menemukan keberadaan sang putri di saat yang bersamaan. Putri Bidasari
lalu mengajak keduanya ke puncak tangga kolam ikan miliknya. Mohon maaf para pangeran yang perkasa, karena saya tidak bisa memilih salah satu dari kalian. Maka biarlah aku terjun ke dalam kolam ini, agar tidak terjadi perang berkelanjutan di antara kalian berdua. Jelas Putri Bidasari seraya melompat terjun ke dalam kolam. Ajaibnya, tubuh sang putri lalu berubah menjadi seekor ikan mas yang sangat indah. Sang ayah yang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menyesali mengapa hal itu harus terjadi pada putri tercintanya. Pengorbanan luar biasa Putri Bidasari lalu diabadikan dalam bentuk larangan bagi siapapun untuk menangkap ikan yang ada di kolam yang diberi nama Kolam Putri. Kolam yang jernih airnya tersebut hingga kini masih dijaga dan dikeramatkan oleh warga di sekitar Gunung Bintan. Ya, di balik misteri asal-usul nama Bintan dan kisah legenda yang melingkupinya, Gunung Bintan faktanya telah menjadi tempat wisata yang cocok bagi mereka yang penyuka gunung, termasuk penyuka hutan dan juga olahraga di alam terbuka. Untuk mencapai puncak Gunung Bintan memerlukan waktu lebih kurang 2 jam pendakian. Sesampainya di puncak Gunung Bintan, pengunjung akan disuguhkan dengan keindahan dari pesona alam Pulau Bintan. Di dalam hutan Gunung Bintan, pengunjung akan dapat menjumpai beragam satwa seperti kera, tupai, serta berbagai jenis burung. Selain itu, pengunjung juga akan melihat pepohonan rimbun yang dijadikan sebagai penyokong hutan dari Pulau Bintan dari ancaman erosi. Ketinggian Gunung Bintan ini mungkin tidak seberapa jika dibandingkan dengan gunung-gunung khususnya yang ada di Pulau Jawa maupun Sumatera. Namun, ketika berkunjung hampir dipastikan kita akan langsung terpesona. Selain fakta bahwa Gunung Bintan tidak terlalu tinggi, ada 5 fakta menarik lainnya mengenai Gunung Bintan. Dan berikut adalah 5 faktanya. Yang pertama, cukup 2 jam untuk mencapai puncak Gunung Bintan. Gunung Bintan hanya berjarak sekitar 55 km dari kota Tanjung Pinang. Untuk mencapai puncak Gunung Bintan, kita hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Ya, karena ketinggian Gunung Bintan hanya sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Untuk mencapai puncaknya, kita tidak perlu menghabiskan waktu berlama-lama. Sebenarnya, Gunung Bintan ini lebih mirip sebuah bukit ketimbang gunung karena rendahnya ketinggian yang dimiliki. Meskipun begitu, Gunung Bintan adalah satu-satunya gunung yang ada di Pulau Bintan dan merupakan puncak tertinggi yang ada di Pulau Bintan. Kemudian, kita bisa menikmati pesta durian setelah melakukan pendakian. Kawasan kaki Gunung Bintan telah dimanfaatkan penduduk setempat untuk lahan pertanian. Selain itu, penduduk juga membuat kebun yang ditanami berbagai buah. Salah satunya adalah buah durian. Ketika musim durian, pengunjung bisa membeli durian langsung dari petaninya dengan harga yang pastinya lebih murah dan juga rasa yang lebih enak karena dipetik langsung dari pohonnya. Pada musim durian, biasanya diselenggarakan acara tahunan yang bertajuk Bintan Mountain Trekking dan Durian Party. Acara ini adalah perlombaan menyusuri jalan menuju puncak Gunung Bintan, khususnya pada malam hari, yang kemudian
diakhiri dengan pesta makan durian dan juga makan ikan bakar. Selain itu, Gunung Bintan juga faktanya menyimpan kekayaan flora dan juga fauna. Gunung Bintan merupakan salah satu kawasan hutan hujan tropis. Karena itulah, Gunung Bintan menyimpan kekayaan flora dan fauna yang khas. Terdapat aneka satwa seperti monyet, tupai, ular, dan berbagai jenis burung. Tidak hanya itu, Gunung Bintan juga ditumbuhi berbagai jenis tumbuhan tropis dan juga pohon-pohon besar atau raksasa. Lalu, faktanya, area Gunung Bintan telah dijadikan daerah resapan air. Selain sebagai daya tarik wisata, Gunung Bintan mempunyai peran penting bagi masyarakat, yaitu sebagai area resapan air. Selain itu, tumbuhan tropis dan pohon-pohon raksasa juga berfungsi sebagai penyangga kawasan hutan dari ancaman erosi. Dan yang terakhir, kita bisa singgah di air terjun. Ya, Gunung Bintan ternyata memiliki air terjun yang sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Setelah kita puas menyisiri keindahan alam dan juga puncak Gunung Bintan, kita bisa melengkapi perjalanan menuju sebuah air terjun yang terletak di kaki Gunung Bintan. Tempat ini sering digunakan oleh wisatawan sebagai tempat singgah setelah lelah menyusuri Gunung Bintan. Untuk merasakan kesegaran, khususnya setelah menyusuri Gunung Bintan, kita bisa memanfaatkan air terjun sebagai tempat mandi. Nah, itulah sekilas terkait dengan Gunung Bintan. Gunung Bintan yang merupakan gunung satu-satunya yang ada di Pulau Bintan di Kepulauan Riau. Terima kasih sudah menyimak kisah cerita atau legenda asal-usul dan misteri serta mitos Gunung Bintan ini di channel YouTube Boring Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah terkait gunung-gunung lainnya, khususnya yang ada di Kepulauan Riau maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita lainnya.